ada lagi nih jawaban yang keempat. Saudara tahu nggak apa jawaban yang keempat? Jawaban keempat apa? Tadi 3 kan? Ya, tidak, tunggu dulu. Yang keempat apa? Kok diem? Padahal saya sudah sampaikan firman ini loh. Apa? Bu Erna apa Bu yang keempat? Hah? Lupa. Atau nggak tahu? Harusnya tahu dong. Nggak tahu ya? Lebih dari yang kita minta. Nah, more than yes. Lebih dari iya. Mau nggak? Minta 1 dapat 3. Waduh. Jawaban keempat adalah more than yes. Lebih dari iya. Keluarkan dulu Efesus 3 ayat 20. Ketika saudara dekat sama Tuhan, tahu hatinya Tuhan. Seperti kalau saya misalnya dekat sama Pak Jokowi, saya minta 1 pasti dikasih 3. Karena Tuhan itu rindu memberkati saudara, anak-anaknya, ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hati kita. Ya. Nah, saudara, more than yes itu yang keempat, ya. Ini kan model orang Kristen yang ketiga. Dia dekat sama Tuhan bukan materi, bukan berkat materi, ya. Mau diberkati, mau tidak diberkati, tetapi dia mau dekat sama Tuhan karena pribadinya Tuhan. Itu ya model Kristen yang ketiga yang tadi saya sudah sampaikan. Ketika kita mengerti hatinya Tuhan, hidup dipimpin Roh Allah, kita adalah anak Allah. Karena firman Tuhan di Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Coba keluarkan 1 Korintus 2 ayat 11. Dekat sama Tuhan, jadi saudara tahu hatinya Tuhan, ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14 kalau bisa cepat dikeluarkan. Saya ambil contoh. Siapa yang ketika dia berdoa mendapat jawaban yang keempat? Adalah semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ketika kita dipimpin roh Allah, kita tahu hatinya Bapa, ya. Tangkap ini. Nah, tadi saya katakan siapa sih minta dalam doa, Tuhan kasih jawaban yang keempat, adalah Salomo. Sudah tahu ya? Coba kita baca cepat, ayo keluarkan 1 Raja-Raja 3 ayat 5, ayo. 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Suatu hari tuh Salomo bermimpi nih, ketemu Tuhan. Lihat firman ini. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Terus Tuhan berfirman. Firman-Nya bilang begini, mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Berarti Salomo harus tahu hatinya Tuhan. Tuhan mau kasih saya apa ya? Betul nggak? Dia kan tidak berkata begini, mintalah apa yang kehendakmu. Lu maunya apa? Bukan. Mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Berarti Salomo harus tahu hatinya Tuhan. Kalau satu hari Tuhan datang kepada Aprianto, Aprianto, mintalah apa yang ingin ku berikan kepadamu. Berarti Aprianto harus tahu hatinya saya. Kenali hati Bapak itu adalah Bapak yang rindu memberkati anak-anaknya. Dia selalu mau jawab doamu yang keempat. Percaya nggak, saudara? Yang keempat. Terus Salomo harus tahu hatinya Tuhan. Ayat 9. Salomo ngomong begini. Dia rasa nih, cocok nih dengan hati Tuhan. Tuhan bilang boleh, Salomo mintanya ini. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat 10. Waktu Salomo mengeluarkan permohonan seperti itu, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Stop dulu. Waktu Yulias berdoa minta 6 hal tadi, masih ingat? Hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kerendahan hati, takut akan Tuhan, hati yang tulus, hati yang haus dan lapar akan firman. Ketika saya minta 6 hal itu,
Tuhan ngomong begini, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Yulius meminta hal yang demikian. Kira-kira saya akan dapat jawaban doa yang keempat ya? Next. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, yang Tuhan anggap baik, dan tidak meminta umur panjang, kekayaan, nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, ayat 12. Ini jawaban keempat, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang seperti engkau. Ayat 13-nya, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, yang timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Kan saya tadi minta apa? Hati yang mengasihi Dia. Dan firman Tuhan 1 Raja-Raja 3 ayat 13 berkata apa? Dan juga apa yang tidak tahu, minta aku berikan kepadamu. Apa? Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ini jawaban yang keempat. Saudara minta hati yang mengasihi Tuhan, saudara dapat yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, yang timbul dalam hati. Saudara minta roh takut akan Tuhan, kerendahan hati. Ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Terpaksa diganjarkan, terpaksa kaya. Tangkap ini, hati yang tulus. Tuhan itu baik bagi orang yang hatinya tulus. Tadi yang keenam, apa yang saya minta? Haus dan lapar akan Tuhan, kesukaannya ialah taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, orang model ini seperti pohon yang tanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat orang model begini nih, minta doanya seperti yang saya, yang keenam, dibuatnya berhasil. Tangkap ini. Haleluya. Saya undang.